Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-25 dari Al-Kitabul Asasi. Kita sampai pada At-Tadribu Ar-Rabi'. At-Tadribu Ar-Rabi' artinya latihan yang keempat. Perintahnya rattib wa kawwin jumala. Susun dan bentuklah kalimat-kalimat. Nah, ini wajib atau PR, wajib. Silakan dikerjakan. Saya akan contohkan beberapa, kemudian nanti sisanya dikerjakan. Bil ma'hadi al-kharifi tabda'u dan seterusnya. Kita menyusun supaya menjadi sebuah kalimat sempurna. Tabda'u mulai ya. Ad-dirasatu pelajaran mulai fi tabda'u ad-dirasatu pelajaran dimulai bil ma'had di ma'had di universitas di kampus di fasli al-kharif di musim al-kharif atau musim gugur. Kemudian arsala nomor 2 arsala Ahmad mengirim talaban mengirim permohonan ila kepada amidil ma'had kepada dekan kuliah. Kemudian setelah itu jalasa nomor 3 Umar atau jalasa Umaru yaqra'u al-Qur'an al-Karim fi al-maktabati di perpustakaan. Jalasa artinya Umar duduk ya. Yaqra'u sambil membaca Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim, Qur'an Al-Karim di perpustakaan. Nah, ini dilanjutkan kemudian nanti dikerjakan. Kalau sudah dikirim ke WhatsApp, di foto kemudian dikirimkan ke WhatsApp latihannya, kemudian dikirimkan nanti dikoreksi. Jadi ini dikerjakan semuanya. Halaman berikutnya, atau latihan berikutnya, latihan yang kelima, At-Tadribu Al-Khamis, latihan yang kelima. Hati thalatha kalimatin, berikan. Ya, hati artinya berikan 3 kata. Ya, kalimat artinya kata. 3 kata-kata tabda'u bil harf yang dimulai dengan huruf maftuhan. Dimulai dengan huruf yang ada fathahnya. Kemudian yang kedua huruf yang maksuran yaitu huruf yang kasrah. Kemudian huruf yang madmuman atau huruf yang dhammah. Jadi kita disuruh diminta untuk memberikan 3 kata. Yang pertama dimulai dengan fathah, kata kedua dimulai dengan kasrah, kata ketiga dimulai dengan dhammah. Azan contohnya. Iftar. Nah, ini kalau bisa kita kerjakan. Ba misalkan baitun. Kemudian kasrah misalkan birkatun. Kemudian dhamma misalkan buq'atun dan seterusnya. Ya, ini kalau bisa dikerjakan. Ya, kemudian setelah itu latihan yang berikutnya At-Tadribu As-Sabi', latihan yang ke-6. Kawwin jumala minal amudain. Bentuklah kalimat-kalimat dari 2 amud, atau amud itu artinya adalah dari 2 kotak, ya, dari dua kotak sini. Disuruh buat kalimat dari A dan B, dari kelompok A dan kelompok B. Kita contohkan, dakhala Ahmad wa qala li Umar. Ahmad masuk dan berkata kepada Umar. Berkata apa Ahmad kepada Umar? Di sini kita cari di B. Dan berkata Assalamualaikum, karena dakhala artinya masuk. Jadi masuk Ahmad dan berkata pada Umar Assalamualaikum. Kemudian
akalal walidut ta'ama. Ayah makan makanan. Nah, kalau makan makanan berarti dia mengatakan apa? Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Dan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Atamma Umaru qira'atal Qur'an. Umar menyelesaikan qira'ah Qur'an, bacaan Qur'annya, dan mengatakan wa qala sadaqallahul azim. Dan mengatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Ini diteruskan dan dikerjakan. Ini PR, ini wajib yang sudah selesai nanti dikirim ke WhatsApp, difoto kemudian dikirim ke WhatsApp. Kemudian at-tadribu as-sabi'. Latihan yang ke-7. Rattib hadhil jumala. Rattib hadhil jumal. Rattib artinya susunlah kalimat-kalimat ini. Yaqra'u majmu'atan minal qasas. Nah, ini disuruh susun. Jadi kalimat-kalimat ini disusun supaya berubah menjadi cerita yang benar. Ya, kita lihat di sini. Assalamualaikum ya Umar. Atau kita mulai dari sini. Qala Ahmad li Umar. Ahmad berkata kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar. Ajaba Umaru Ahmad. Umar menjawab Ahmad, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kita mulai ulang sekali lagi. Di sini kita mulai. Ini tadi saya salah, afwan. Kita mulai. Yang pertama adalah ini. Wajada Ahmadu sadiqahu Umar. Ahmad mendapatkan temannya Umar yaqra'u majmu'atan minal qasas, sedang membaca beberapa cerita. Ya. Jadi ini yang pertama, wajada Ahmad sadiqahu Umar yaqra'u majmu'atan minal qasas. Kemudian dimulai dari sini, wajada Ahmad sadiqahu Umar. Ahmad mendapatkan temannya Umar yajlisu fi hujratil qira'ah, sedang duduk di ruang baca, kemudian yaqra'u majmu'atan minal qasas, sedang membaca sebagian cerita. Faqala Ahmad li Umar. Ahmad berkata kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar. Kemudian dijawab, Wa'alaikumussalam warahmatullahi. Ajaba Umaru Ahmad, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi. Wajada Ahmad sadiqahu Umar. Ahmad mendapatkan temannya Umar yajlisu fi hujratil qira'ah, sedang duduk di ruang baca. Yaqra'u majmu'atan minal qasas, sedang membaca beberapa cerita. Minal qisas, sedang membaca sebagian cerita. Kemudian qala Ahmadu li Umar. Ahmad berkata kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum wahai Umar. Ajabu Umaru Ahmada. Umar menjawab Ahmad, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya, Sa'ala Ahmad Umar. Ahmad bertanya kepada Umar. Bertanya apa? Sa'ala Ahmadu Umar. Ataqra'u al-qissata bil-lughatil arabiyyah. Apakah engkau membaca cerita dengan bahasa Arab? Kemudian qala Umar berkata, "Na'am aqra'uha bil-lughatil arabiyyah." Ya, aku membacanya dengan bahasa Arab, dan seterusnya. Ya, ini diteruskan, disusun kalimat-kalimat ini sampai menjadi cerita seperti yang telah dibaca pada pada pelajaran yang 25 yang telah kita baca, ya. Kemudian latihan yang ke-8, at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. Ikhtar li kulli kalimatin minal amudi alif ma yunasibuha minal amud
Ikhtar li kulli kalimatin minal amudi wahid ma yunasibuha minal amudi ithnain kama fil mithal. Ikhtar yani pilihlah. Pilihlah semua kata dari al-amud itu artinya adalah kolom. Dari kolom satu, semua yang sesuai dengan dari kolom dua, seperti dalam contoh. Misal contohnya apa? Hayya. Hayya artinya marilah. Marilah apa? Naktubu. Hayya naktub. Hayya naktub. Kemudian setelah itu kita cari lagi mana yang sesuai ats-tsaqafah. Apa yang sesuai di kolom 2. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kita cari mana yang sesuai. Ats-tsaqafatu al-islamiyah, wawasan keislaman. Al-mu'ahhilu ad-dirasi. Ya, ini sudah Al-Quran, Al-Karim, dan seterusnya. Silahkan dikerjakan. Ya, kita harus mulai mengerjakan sendiri latihan-latihan agar kita terbiasa. Ini wajib, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, bisa dikirimkan di WhatsApp untuk dikoreksi. Kemudian at-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Hatil mufrad. Berikan kata tunggal. Ya, al-mufrad artinya yang tunggal. Jadi di sini ini adalah bentuk jamak, bentuk plural, bentuk lebih dari 2. Jadi bentuk 3 ke atas. Dirasatun artinya pelajaran-pelajaran. Dirasat pelajaran-pelajaran. Apa bentuk tunggalnya? Dirasatun. Dirasatun. Tunggal dengan cepat, tidak ada panjang, tidak ada tanda panjang. Ya, kalau ini kan panjang. Ini panjangnya dihilangkan. Dirasatun. Dirasatun. Sanawatun. Mufradnya apa atau bentuk tunggalnya apa? Sanatun. Sanatun. Ya. Kemudian syahadatun. Panjang daknya. Kita bentuk tunggalnya syahadatun. Ya. Apa artinya? Kalau dirasat pelajaran-pelajaran, sanawat tahun-tahun. Jadi satunya sana. Kalau sana artinya tahun, 1 tahun. Syahadat artinya ijazah-ijazah. Kalau 1 ijazah, syahadah. Syahadah. Ya. Kemudian setelah itu jami'atun. Panjang, banyak, universitas-universitas. Kalau 1 jami'atun, cepat. Jami'atun. Artinya 1 universitas. Kemudian thaqafat. Ya, panjang. Artinya wawasan-wawasan yang kalau banyak, kalau 1 thaqafatun. Thaqafatun. Artinya wawasan saja, 1 wawasan. Lughatun, bahasa-bahasa. Kalau 1 lughatun, cepat. Majallatun, majallatun. Majallah. Kalau 1 majallah. Ya, jadi bahasa Indonesia nih majallah itu dari bahasa Arab. Majallah dari bahasa Arab. Maktabatun, maktabah. Ya. Jinsiyatun. Panjang ya-nya itu artinya kewarganegaraan. Kalau 1 kewarganegaraan 1 apa? Jinsiyatun. Cepat, jinsiyatun. Kemudian muslimatun, panjang. Kalau 1 muslimatun. Dianatun. Kalau 1 dianatun. Dianatun. Nanya seperti ini tulisannya ya. Dianatun. Dianah atau dianatun. Syurufatun. Dianah artinya agama-agama. Ya. Syurufatun. Syurfah. Syurfah sudah kita pelajari. Syurfatun. Ya, balkon. Kemudian zujajatun, panjang ja-nya. Kalau 1 zujajatun. Nah, zujajatun artinya 1 botol. Kalau zujajat artinya botol-botol banyak, lebih dari 3 atau lebih. Wajabatun, menu banyak. Kalau 1 wajbatun. Kemudian raudhatun. Ini banyak, taman-taman.
Kalau kalau satunya raudhatun, raudhatun, ya raudhatun. Nah ini dihafalkan, wajib dihafalkan ya supaya kita tahu apa bentuk mufrad daripada masing-masing kalimat-kalimat yang disebutkan di atas. Kemudian at-tadribul ashiru, latihan yang ke-10. Istabdil muannatsan, gantilah muannats kata yang perempuan bil mudzakkar dengan kata laki-laki, kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab ada kalimat untuk laki-laki dan kalimat untuk perempuan. Jadi berbeda kadang-kadang. Nah ini harus kita pahami dan pelajari. Insya Allah nanti akan dipelajari dengan mendalam dalam pelajaran sorof insya Allah. Tapi sekarang permulaan kita latihan, pahami semampunya. Ya, di sini ada kata ta'allam, fi'il amr atau kata perintah. Ta'allam artinya perintah. Belajarlah. Nah, bagaimana membedakan kata kerja fi'il amr atau perintah dengan yang telah lalu atau yang sedang berlaku sekarang? Sekarang cukup dengan artikan di sini ta'allam artinya belajarlah. Jadi ada lahnya, ya. Diartikan saja sekarang. Nanti kita insya Allah akan belajar sorof, ilmu sorof, dan kita akan memahami dengan baik insya Allah bagaimana cara membedakan antara fi'il atau kata kerja yang lampau, yang lalu dengan kata kerja sekarang, mudhari' atau dengan kata kerja perintah. Untuk sementara kita sekarang mengetahuinya dengan cara mencatat. Catat artinya yaitu ini artinya adalah perintah, ya. Ta'allam al-lughatal arabiyyata ya Umar. Belajarlah bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab wahai Umar. Ini kepada laki-laki karena Umar laki-laki. Berarti di sini ta'allam, ya. Kalau perempuan tambahkan ya. Ta'allami. Ta'allamil lughatal arabiyyata ya Zainab. Belajarlah bahasa Arab wahai Zainab. Pelajarilah bahasa Arab wahai Zainab. Jadi untuk perempuan ditambah ya kalau kita merintahkan perempuan, kalau laki-laki disukunkan ta'allam, ta'allam, ya. Taqaddam bi talabin ila amidil ma'had ya Ahmad. Taqaddam ya beri apa? Taqaddam artinya ajukan bi talab, permohonan kepada dekan kuliah wahai Ahmad. Sekarang kita ganti Ahmad dengan Khadijah misalkan, perempuan. Taqaddami, lihat ini ta'allam jadi ta'allami. Ini taqaddam jadi taqaddami bi talabin ila amidil ma'had ya Khadijah. Nah, contoh berikutnya, iltahiq bi ma'hadil lughatil arabiyyah ya Khalid. Bergabunglah dengan kampus bahasa Arab wahai Khalid. Perempuan, iltahiqi, bergabunglah dengan, ya, tambah ya, iltahiqi tambah ya, iltahiqi. Nah, jadi tambahkan ya. Iqra, iqra'i, udkhul, iqra artinya bacalah, iltahiq bergabunglah, udkhul masuklah, ya. Kemudian ikhtasir artinya ringkaslah. Jadi ikhtasiri, udkhuli, iqra'i, ya. Seperti jahiz artinya siapkanlah, jahiz siapkanlah, perempuan jahizi. Khudhil kitaba, di sini khudhi, dan di sini ada kasroh, ya. Khudhi bacanya khudhi begini. Ini aslinya disukun. Khudhil kitab ya Muhammad. Ini aslinya disukun, tapi karena sukun ketemu sukun, khudh sukun. Kemudian al-kitab sukun, ini al-kitab tidak bisa dibaca. Khudhil kitab dalam bahasa Arab kaidahnya kalau sukun bertemu sukun berubah menjadi kasroh. Khudhil kitaba, khudhil kitaba. Jadi ini aslinya sukun untuk laki-laki, artinya ambillah. Untuk perempuan khudhi, khudhi ada ya-nya. Khudhi ada ya. Karena bertemu dengan sukun, jadi bacanya cepat. Khudhil kitab, sama bacaannya, tapi penulisannya beda. Yang satu untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan. Nah ini dikerjakan, ya. Ini sangat penting, silakan dikerjakan sendiri dan dicari artinya. Dikerjakan dan dicari artinya. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Afwan, ini wajib atau PR.
Berikutnya at-tadribul hadiya ashar, latihan yang ke-11. At-tadribul hadiya ashar, latihan yang ke-11. Ghayyiril fi'la ma'ad dhamir. Ghayyiril fi'la ma'ad dhamir. Rubahlah fi'il kata kerja dengan dhamir, dengan kata gantinya. Mana kata ganti? Kata ganti ini ana, saya. Kata ganti saya. Kenapa disebut kata ganti? Karena nama saya misalkan Ahmad. Tapi kalau bicara saya tidak mengatakan Ahmad berkata, tapi saya berkata. Nah, saya itu maksud adalah kata ganti dari Ahmad, gitu. Kemudian nahnu, kami. Kami ini adalah kata ganti dari Ahmad dan Muhammad misalkan, atau dari Zainab dan Ruqayyah misalkan, dan seterusnya. Anta, kamu, itu juga kata ganti. Nama kita bukan anta. Ya, bukan kamu nama kita. Nama kita, nama orang yang kita ajak bicara bukan kamu. Nah, dia punya nama, cuman kita gunakan kata pengganti namanya kamu atau anta. Untuk laki-laki, anti untuk perempuan, kamu untuk perempuan. Huwa, dia untuk laki-laki, hiya, dia untuk perempuan. Ini yang disebut dengan kata ganti. Nah, sekarang kita akan belajar. Ini adalah fi'il mudhari atau fi'il yang kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu menunjukkan pekerjaan. Misalkan di sini contohnya aktubu. Aktubu menulis. Menulis ada sesuatu yang ditulis. Jadi menunjukkan waktu dan juga menunjukkan pekerjaan. Ana aktubu, saya menulis. At-talaba, permohonan. Bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Ini seperti yang saya ulangi, ini akan kita dalami lagi lebih mendalam di pelajaran shorof. Nah, di sini kita berusaha untuk memahami dengan baik sebisa mungkin, dan ini sangat penting dipraktekkan, sangat penting untuk dipraktekkan, ya, dan nanti pada saat pelajaran tasrif lebih mendalam lagi dipelajari. Nahnu, kalau nahnu, kami, dalam bahasa Arab berubah ini kata kerjanya. Jadi naktubu, ya, naktubu. Ini kan aktubu menjadi a-nya diganti na, naktubu. Anta jadi taktubu. Kalau anti jadi taktubina. Kalau anti. Kalau huwa jadi yaktubu, pakai ya depannya. Yaktubu. Kalau hiya pakai taktubu. Hiya taktubu talaba bil lughatil arabiyyah. Nah, itu perubahan dengan kalau kata gantinya berubah menjadi berubah. Kemudian at-tadribus tsaniya asyara, latihan yang ke-12. Akmil kal misal, sempurnakan seperti contoh. Al-misal, contoh. Al-ismu ar-raqam. Muallimun, muhandisun. Muallim artinya guru, muhandis artinya insinyur. Muallimun wahid, guru, satu guru. Muhandisun wahid, ikutin saja, satu insinyur. Mualliman ithnan, dua orang guru. Muhandisani ithnan, sama, kita ikuti. Nah, ini kalau mau menyebut satu dan dua orang guru, satu orang guru. Gurunya di depan, baru bilangannya. Gurunya di dua di depan, kemudian bilangannya. Kalau mau menyebut tiga guru, di sini tiganya duluan disebutkan. Salasatu muallimin. Nah, ditambahkan ya-nya di sini. Karena muallim ini bentuk untuk satu orang. Kalau dua orang pakai alif dan nun. Muallimani. Kalau tiga orang pakai ya, muallimina pakai ya. Kemudian 4, arba'atu muallimina. 4 orang muallimin, guru. Di sini salasatu muhandisin, arba'atu muhandisin, khamsatu muallimin, sama nih. Di sini khamsatu muhandisin, sittatu muallimin, sittatu muhandisin. 5 orang guru, sama. 5-nya di depan, ya, 6-nya di depan, 7-nya di depan, 8-nya di depan, 9 di depan. Dan seterusnya. Ini PR, kerjakan, ini penting. Kemudian kalau 10, asyaratu muallimin, asyaratu muhandisin.
Kemudian ahada asyara mualliman. Kalau 11 beda lagi. 11 kita tulis 11-nya dulu. Ahada asyara mualliman. Ininya fathah. Ini cara membaca. Ini dihafalkan. Ya, cara untuk membuat bilangan dalam bahasa Arab. Bilangan ini banyak kaidahnya, sangat penting untuk dihafalkan. Itsna asyara mualliman, 12 guru. Salasata asyara muallima, 13 orang guru. Di sini gimana? Ini sama, ahada asyara muhandisan. 11 guru, 12 guru. Salasata asyara muhandisan, arba'ata asyara muhandisan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu khamsata asyara mualliman. Ya, kemudian setelah itu 14 pun sama, arba'ata asyara mualliman, arba'ata asyara muhandisan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya khamsata asyara mualliman, 15 guru, 16, sittata asyara, sab'ata asyar, thamaniyata asyara mualliman. Ininya di fathah, ya. Kemudian setelah itu tis'ata asyar, ishrun artinya 20. Tis'ata asyar 19, di sini ada bilangannya. Kemudian setelah itu wahidun wa ishruna mualliman, 21 guru. Ithnani wa ishruna mualliman, thalathatun wa ishruna mualliman, 23 guru. Kemudian arba'atun wa ishruna mualliman, arba'atun 24. 25 khamsatun wa ishruna mualliman, 26 sittatun wa ishrun, seterusnya. Diteruskan sendiri. Ya, kemudian dihafalkan. Bilangan ini harus dihafalkan. 30 apa? Thalathuna muallima. Wahidun wa thalathuna mualliman. Ithnani wa thalathuna mualliman. Sampai kalau 40 arba'un. Kalau 50 khamsun. Kalau 60 sittun. Kalau 70 sab'un. 80 thamanun, 90 tis'un, kemudian mi'atu muallim, 100 guru. Dan mi'atu muallim, mi'atu muhandisin. Lihat kalau 100 ininya dikasrohkan, ya, kata sudahnya dikasrohkan atau diberikan tanda di bawah kasroh. Taib. Ini penting untuk dihafalkan, kemudian diulang terus-menerus agar kita hafal. Pelajaran berikutnya, insya Allah akan kita bahas masalah angka juga, ya. Atau latihan berikutnya angka, tapi nanti akan ada angka. Sekarang latihan yang ke-13 tentang kata ganti, kemudian setelah itu ada angka. Oleh karena itu ini harus dihafalkan agar begitu memasuki latihan yang berikut bisa memahaminya. Allahu a'lam, nanti akan kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, latihan-latihan yang belum sempat dibaca di pelajaran 25 ini. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.